Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 16 April 2024 tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kapankah kita terakhir kali merasakan kuasa doa dalam kehidupan kita? Atau apakah saudara-saudari benar-benar menyadari dan menyaksikan seberapa besarnya kekuatan doa dalam kehidupan orang percaya? Saya kira tidak sedikit dari kita akan berkata, sangat besar kuasa doa dalam kehidupan saya, dalam perjalanan kehidupan ini. Tentu dengan berbagai pengalaman yang kita lalui, yang disertai dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada banyak mujizat, ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah kita alami. Kekuatan dan kekuasaan Allah yang demikianlah yang pernah dirasakan oleh para murid ketika mereka berkumpul dan berdoa. Selepas Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh imam-imam kepala, yang saat itu mereka diadili karena melakukan kesembuhan, mereka menjawab dengan tuntunan Roh Kudus. Akhirnya mereka dilepaskan, dan setelah mereka lepas, Yohanes dan Petrus bercerita kepada murid-murid yang lain. Dan segera setelah mereka mendengar cerita itu, mereka berkumpul dan berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus supaya mereka diberikan keberanian untuk memberitakan Kristus. Walau tantangan tidak akan berakhir, akan senantiasa datang, mereka meminta keberanian dari Tuhan Allah supaya mereka tetap berani memberitakan firman Allah di tengah-tengah tantangan itu. Dan benar, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudari, pada saat itu kekuatan doa benar-benar terjadi dan benar-benar dirasakan oleh para murid. Allah yang mendengar doa, Allah yang mendengar seruan para murid yang berkumpul bersama-sama pada saat itu, juga adalah Allah yang kepadanya kita berseru saat ini. Maka marilah hidup di dalam doa, terlebih ketika kita bisa berdoa bersama-sama dengan orang lain, berdoa di tengah-tengah keluarga, supaya kita tetap memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran Allah lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, lewat pekerjaan kita. Dan hari ini marilah merasakan kuasa kekuatan doa. Marilah senantiasa merasakan mukjizat Allah di dalam doa-doa kita bersama. Orang-orang yang sudah bisa berdoa bersama, tentunya di sana akan semakin terasa kekuatan doa itu. Karena ada kesatuan hati, kesatuan iman, meminta kepada Tuhan yang sama.
maka hiduplah di dalam doa, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kebersamaan dengan orang-orang percaya lainnya. Semakin banyak kita mendoakan satu hal, maka semakin kita dapat merasakan bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan menjawab setiap doa-doa kita. Dan Allah akan menunjukkan tanda-tanda mujizat-Nya yang akan membuat kita tercengang dan membuat kita berani untuk senantiasa menyaksikan Dia di tengah-tengah dunia ini. Berdoalah bersama-sama dengan orang lain, berseru kepada Tuhan, rasakan kekuatan doa, rasakan kuasa doa yang akan segera ditunjukkan Allah padamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk senantiasa berseru bersama-sama dengan orang lain hanya kepadamu. Dan berikan kami keberanian, supaya kami tetap berani memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Walau ada banyak tantangan dan rintangan, oleh pertolongan-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, kami akan memiliki keberanian. Dalam Kristus Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.